Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan, inilah di penghujung masa jabatannya DPR RI periode 2019-2024 seperti ingin mengembalikan romantisme masa lalu, yakni dengan menghidupkan kembali lembaga-lembaga lama yang sudah dihapus, salah satunya adalah Dewan Pertimbangan Agung atau DPA. Sejatinya DPA sudah dibubarkan lewat amandemen keempat pada Agustus 2002 silam. Kala itu keberadaan DPA dinilai tidak sejalan dengan semangat reformasi. Jika dianggap tidak sejalan dengan semangat reformasi, lalu apa urgensinya dihidupkannya kembali DPA? Kemudian ada lagi mengenai otak-atik anggaran program makan siang gratis yang merupakan janji politik pasangan presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Gibran. Pasalnya, program yang kini bernama Makan Bergizi Gratis itu butuh pendanaan besar. Tentu penerapannya perlu menyesuaikan dengan kemampuan fiskal anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Informasi terakhir terkait pilkada serentak yang sudah semakin dekat waktu pelaksanaannya. Sejumlah manuver politik yang begitu cair sekarang ini berimbas pada kualitas calon yang disodorkan kepada rakyat. Manuver politik yang makin menggila inilah yang pantas membuat kita risau akan kualitas pilkada 2024. Padahal pilkada yang akan berlangsung serentak pada 27 November nanti sangatlah penting bagi nasib bangsa ini ke depan. Semua informasi tadi itu akan kami rangkum dalam Inilah Berita bersama saya Restu Landari. Inilah berita selengkapnya. Pembubaran lembaga-lembaga negara pada awal-awal reformasi dilakukan lantaran keberadaan mereka dinilai tidak sejalan dengan semangat reformasi. Maka kehadiran lembaga-lembaga itu cukup dikenang dan dijadikan pelajaran, bukan untuk dikembalikan. Namun, di penghujung masa jabatan DPR RI periode 2019-2024 seperti ingin mengembalikan romantisme masa lalu, yakni dengan menghidupkan kembali lembaga-lembaga era Orde Baru itu. Pada Mei lalu, misalnya DPR ditenggarai mencoba mengembalikan duifungsi ABRI seperti era Orde Baru melalui revisi Undang-Undang TNI. Kecurigaan ini muncul sebab dalam revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI terdapat frasa tentang penempatan prajurit TNI aktif di kementerian dan lembaga sebagaimana tercantum dalam pasal 47 ayat 2. Pembahasan revisi undang-undang tersebut saat ini belum rampung. Kini, DPR juga kembali memunculkan lembaga era Orde Baru yakni Dewan Pertimbangan Agung atau DPA. Melalui revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden atau Watimpres. Seluruh fraksi di DPR sudah menyetujui RUU tersebut dibawa ke rapat paripurna dan menjadi usul inisiatif Dewan. Lembaga baru tapi lama ini bakal mulai bekerja di era pemerintahan Prabowo Subianto. Anggota DPA nantinya diangkat dan diberhentikan oleh Presiden melalui keputusan Presiden atau Kepres. Berbeda dengan Watimpres yang tidak setinggi lembaga-lembaga negara lain, dalam revisi itu juga dinyatakan bahwa nanti kedudukan DPA bakal sejajar dengan kementerian dan lembaga lainnya. Sejatinya DPA sudah dibubarkan bersamaan dengan dihapuskannya bab 4 soal DPA di Undang-Undang 1945 lewat amandemen keempat pada Agustus 2002 silam. Kala itu keberadaan DPA dinilai tidak sejalan dengan semangat reformasi. Sebagai gantinya dibentuklah Watimpres yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden. Jika dinilai tidak sejalan dengan semangat reformasi, lalu apa urgensi dihidupkannya kembali DPA? Apalagi keberadaannya sejajar dengan kementerian dan lembaga lainnya. Lantas apa wewenangnya? Tentu banyak pertanyaan yang muncul, plus kecurigaan juga. Jangan-jangan DPA ini dihidupkan untuk memberikan tempat dan mengakomodasi kepentingan berbagai pihak. Apalagi berbeda dengan Watimpres, yang anggotanya dibatasi 8 orang, anggota DPA tidak terbatas. DPA juga ditenggarai untuk memberi panggung kepada para mantan presiden. Kecurigaan ini tidak berlebihan, mengingat nantinya DPA bakal sejajar dengan lembaga tinggi lainnya. Jika hanya ingin menjadi tempat untuk memberikan pertimbangan kepada presiden atau semacam presidential club seperti di Amerika Serikat, untuk apa posisinya harus setinggi lembaga negara lainnya? Apalagi pembahasannya seperti sistem kebut semalam dan langsung disetujui 9 fraksi di DPR. Apakah pembentukan DPA ini menunjukkan DPR kurang literasi? Sudah jelas dalam Undang-Undang 1945 secara eksplisit disebutkan bahwa DPA dihapus. Memunculkan kembali DPA melalui revisi Undang-Undang Watimpres otomatis bisa dimaknai melawan amanat konstitusi. Apalagi pembentukannya melalui undang-undang yang kedudukannya lebih rendah daripada Undang-Undang 1945.
Jika nanti akhirnya DPA tetap dibentuk, kita hanya berharap semoga lembaga ini bisa menjadi lokomotif bagi terciptanya figur-figur negarawan sebab negeri ini tengah mengalami defisit negarawan dan surplus politisi. Negarawan adalah figur yang sudah selesai dengan dirinya, yang sudah tidak berharap bisa berburu rente kekuasaan maupun rente ekonomi. Bagaimana menurut pendapat kawan inilah? Setuju atau tidak lembaga seperti DPA ini kembali hadir di tatanan kenegaraan Republik ini? Tulis di kolom komentar ya. Program makan siang gratis merupakan janji politik pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka yang sedari awal menarik perhatian. Janji ini menjadi salah satu yang mampu menarik minat pemilih hingga mengantarkan pasangan nomor urut 2 itu memenangi pemilu 2024 lalu. Janji adalah utang yang harus dibayarkan. Namun, karena program yang kini bernama Makan Bergizi Gratis itu butuh pendanaan besar, tentu penerapannya perlu menyesuaikan dengan kemampuan fiskal anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Sungguh tak elok apabila program tersebut hendak dipaksakan berjalan dengan mengorbankan program pemerintah lainnya yang langsung berdampak pada kebutuhan dasar rakyat. Sebutlah misalnya subsidi bahan bakar minyak atau dana bantuan operasional sekolah. Pos-pos anggaran itu semestinya tidak terganggu dengan datangnya program baru. Untuk itulah, kesehatan APBN 2025 harus menjadi pertimbangan serius demi memastikan bahwa program makan bergizi gratis tidak menjadi beban berat bagi kinerja fiskal Indonesia. Keterbatasan ruang gerak fiskal di APBN jangan sampai diterabas hanya untuk memaksakan janji politik. Ganjalan untuk mewujudkan program ini mulai terasa ketika anggaran makan gratis yang mulainya Rp15.000 per porsi diwacanakan akan disunat separuhnya menjadi Rp7.500 per porsi. Situasi itu jelas menggambarkan bahwa anggaran untuk menjalankan program tersebut tidak bisa dipenuhi seutuhnya. Secara konsep, program ini sebetulnya bertujuan baik untuk memastikan bahwa siswa menerima paling tidak 1 kali makan bergizi dalam sehari. Kecukupan gizi penting bagi perkembangan kognitif anak serta kesehatan mereka secara menyeluruh. Menjadi aneh kalau negara menerapkan kebijakan makan gratis tapi kandungan gizinya buruk. Namun dengan memakai logika sederhana saja, kita tahu ketika dananya dipangkas, maka nilai kandungan gizinya juga akan berkurang. Bila kualitasnya diturunkan, tujuan untuk melakukan upgrade gizi anak Indonesia tidak bisa tercapai. Ingat, tujuan program ini adalah upgrade, bukan downgrade. Anggaran Rp7.500 tidak akan mencukupi untuk menyajikan makanan bergizi yang bisa memenuhi kebutuhan nutrisi anak sekolah. Jika dipaksakan, anggarannya dipotong separuh, kebijakan tersebut kiranya tidak cocok lagi dinamai program makan bergizi gratis, tetapi kudapan sehat gratis. Alih-alih langsung memaksakan program-program yang berpotensi menguras fiskal, pemerintah Prabowo Gibran sebaiknya melakukan bertahap. Bila memang belum bisa dilakukan secara serentak, terapkan terbatas dengan memprioritaskan kelompok paling rentan tanpa harus menurunkan standar dan kualitas gizinya. Perkara makan siang gratis ini bukan program seminggu atau 2 minggu saja, tetapi harus menjadi kebijakan yang berkelanjutan selama pemerintahan Prabowo Gibran. Karena itu, jangan sampai kebijakan mulia tersebut diimplementasikan serampangan. Jika yang terjadi demikian, itu hanya akan menjadi bukti bahwa program ini dibuat tanpa pertimbangan serta perencanaan matang dan sekedar janji manis politik semata. Sekali lagi, demi program yang diyakini positif bagi pendidikan kesehatan dan kesetaraan itu dibutuhkan perencanaan yang matang, mendetail, serta hati-hati. Serta mesti disertai tanggung jawab fiskal dan pelaksanaannya yang efektif agar dapat mengoptimalkan manfaatnya sekaligus mengatasi tantangan yang ada. Dengan anggaran mencapai Rp71 triliun di APBN 2025, bahkan diprediksi mencapai Rp460 triliun ketika program ini sudah dilaksanakan secara penuh pada 2029, dibutuhkan transparansi dan kehati-hatian pemerintah dalam mewujudkannya. Mulailah memerintah dengan jujur, prudent atau hati-hati, dan proven alias membuktikan janji tanpa mengutak-ngatiknya agar tak berujung karut-marut seperti yang kerap diprediksi oleh para pengkritik Prabowo. Jadi ya balik lagi, buktikan kalau program yang sebenarnya mulia ini bisa berjalan baik tanpa nantinya menjadi beban. Jadikan ini beneran program makan siang bergizi, bukan hanya sebuah makanan pembuka yang enak dimakan di awal saja.
Semakin dekat pada pemilihan kepala daerah atau pilkada, rakyat di negeri ini sudah biasa melihat manuver politik yang makin menjadi. Lawan bisa menjadi kawan, begitu pula sebaliknya. Koalisi lama pecah, koalisi baru terbentuk, atau bahkan kian banyak yang bersatu membentuk koalisi super. Politik memang begitu, cair jikalau tidak mau disebut absurd. Semuanya dianggap sah selama tidak melanggar hukum. Bahkan jika perlu, hukumlah yang disesuaikan demi kepentingan yang ada. Manuver politik yang makin menggila inilah yang pantas membuat kita risau akan kualitas Pilkada 2024. Padahal, Pilkada yang akan berlangsung serentak pada 27 November nanti sangatlah penting bagi nasib bangsa ini ke depan. Dari kerja pemimpin daerah lah segala ukuran keberhasilan maupun kemunduran kualitas hidup rakyat dihasilkan. Baik berupa angka kemiskinan, angka pengangguran, angka kesejahteraan per kelompok profesi maupun angka stunting. Profesor Haidar menekankan agar para calon kontestan pilkada serius mengabdi kepada rakyat dan mengurus daerah dengan sebaik-baiknya, bukan semata mencari kekuasaan atau jabatan. Tanpa niat yang lurus, kontestan pilkada berpeluang menyalahgunakan wewenang saat kelak menjabat. Perkataan Profesor Haidar itu sama sekali bukan mengawang-awang ataupun klise. Perkataan itu malah sebenarnya memiliki dua peringatan penting. Pertama, soal kontestan yang hanya haus jabatan dan materi. Kedua, soal dampaknya jika rakyat terjebak memilih kontestan oportunis dan pemburu rente seperti itu. Manuver politik yang begitu cair sekarang inilah yang juga berimbas pada kualitas calon yang disodorkan kepada rakyat. Masalah lama perihal kaderisasi di parpol bukan saja membuat saban pilkada sosok pesohor menjadi laris. Rumus mendongkrak popularitas paslon dengan menggandeng artis memang sudah ada sejak dulu. Namun, kini artis yang masuk kontestasi bahkan dengan kualitas yang dicibir oleh rekan-rekan profesi mereka sendiri. Ini sebenarnya bukan sepele dan bukan pula kecemburuan personal. Kondisi itu sesungguhnya menunjukkan betapa kian banyak yang mengingatkan kita tentang ketiadaan rekam prestasi orang yang bersangkutan bahkan di bidangnya sendiri. Maka adalah pemikiran logis soal adanya niat bercabang yang dicari para paslon tersebut lewat pilkada ini. Pendeknya, 3 hasrat bagi mereka hendak digenggam sekaligus, yakni harta, tahta, dan pilkada. Oleh karena itu, rakyat harus makin jeli menelaah calon pemimpin mana yang memiliki kehendak lurus demi mereka. Salah satu caranya yakni dengan melihat rekam jejak di bidang masing-masing. Terhadap para paslon petahana, janji di awal pilkada yang lalu haruslah terwujud dalam 5 tahun ketika ia menjabat saat ini. Rakyat tidak boleh tergiur janji baru, apalagi menutup mata akan indikasi skandal atau kasus yang sudah ada. Angka kemiskinan dan angka pengangguran haruslah menjadi ukuran mutlak. Sebab apapun klaim keberhasilan semestinya tercermin pada penurunan kedua angka itu. Sebaliknya, klaim keberhasilan tanpa jejak di angka kemiskinan dan angka pengangguran justru menjadi pertanda kue kemajuan yang hanya dinikmati segelintir kelompok terus dilanggengkan. Bukan jarang terjadi, kue itu nyatanya hanya manis bagi kroni para pemimpin daerah itu. Bagi paslon yang bukan petahana ataupun pejabat karir di pemerintahan daerah, rekam jejak memang harus ditelaah lebih jeli. Meski begitu, sesungguhnya juga bukan perkara sulit membedakan janji manis dan niat mengabdi. Apapun bidangnya, bekerja membangun daerah ataupun membantu rakyat semestinya bisa dilakukan dengan berbagai cara. Maka sebenarnya sangat aneh jika sosok paslon di kontestasi pilkada berjanji untuk membantu rakyat, tetapi selama ini nihil kegiatan dengan masyarakat. Paslon dengan janji manis seperti itu jangankan menjadi pemimpin dan membuat kemajuan, malahan sangat mungkin justru rakyat yang mengajarinya nilai-nilai kehidupan. Oleh karena itu, kita pun mengimbau parpol untuk memilih paslon yang benar-benar berkualitas di sebulan ini menuju tenggat pendaftaran. Jangan salahkan rakyat jika berpaling, bahkan mungkin enggan memilih kalau paslon yang ditawarkan pada pilkada sekedar sosok-sosok pemburu harta dan tahta. Ya, sekarang saya tanya nih sama kawan inilah, kira-kira siapa sosok kandidat atau paslon yang cocok untuk maju di pilkada nanti? Apa masih ada sosok paslon di negeri kita tercinta ini yang berkualitas, yang maju bukan hanya sekedar hasrat kepentingan, kemudian menebar janji manis semata? Tulis ya di kolom komentar. Demikian inilah berita kali ini, jangan lewatkan inilah berita berikutnya. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan subscribe ya kawan ya. Anda pun juga bisa ikuti update berita harian seputar politik, nasional, olahraga, sains dan teknologi, hingga informasi hiburan dan gaya hidup hanya di inilah.com. Saya Rustulandari, sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.